distribusi pada basis theta. Langsung saja kita klik pada basis theta tugas 2. Kemudian langsung saja kita klik rutin. Kemudian kita klik create new routine untuk membuat transaksinya. Kita buat saja di sini transaksi 1. Kemudian kita hapus aja parameternya. Lalu kita masukkan perintah begin. Kemudian kita enter. Sini kita masukin start transaction titik koma. Sini kita masukin insert into. Kita masukin di sini pasien. Kurung. Kita punya di pasien, nama pasien, alamat pasien dan jenis kelamin. Titik kurung. Sini kita masukin close. Sini kita buat 5 misalkan. Terus namanya kita buat Mugi. Alamatnya kita buat di sini Sukarami. Nomor 17. Untuk jenis kelamin kita buat 1. Nah, jika setelah dibuat tidak muncul pada tabel pasien, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan commit. Di sini kita buat transaksi 2, kita hapus parameternya, kita masukin perintah begin start transaction titik koma. Kemudian kita di sini masukin insert into pasien. Buka kurung ID pasien, nama pasien, jenis kelamin dan alamat pasien. Terus di sini kita masukin ID-nya 4, nama Diska. Untuk jenis kelamin kita buat 2 kumpul. Terus alamatnya Jalan Sukarami titik koma. Kemudian kita masukin commit titik koma, kita end. Kita coba. Oke, kemudian kita coba panggil call transaksi 2. Terus kita lihat pada strukturnya. Pasien hari ini sudah bertambah atas nama Diska. Misalnya perempuan, ID 4. Oke, kemudian sekarang kita akan membuat transaksi ketiga, yaitu untuk mengupdate database-nya. Oke, kita buat transaksi 3, kita hapus parameternya. Sini kita buat begin start transaction titik koma. Kemudian di sini masuk kita update pasien. Set nama pasien Triana misal. Oke, sekarang kita kirim. Mari kita hapus ya, kirim. Nah, sekarang di sini kita baru menjadi Triana karena bisa diupdate. Terus selanjutnya kita akan membuat transaksi keempat. Kita hapus dulu parameternya, kita masukin begin start transaction. Kemudian kita masukin di sini konten pasien, set nama pasien, kita buat di sini Putriyanti, where ID pasien 3. Kemudian kita masukin rollback. Nah, rollback ini berfungsi sebagai operasi yang mengembalikan database ke keadaan sebelumnya. Rollback ini penting untuk integritas database karena ini bagi database dapat dikembalikan ke salinan yang bersih bahkan setelah operasi yang dilakukan. Misalnya kita sudah berarti kita edit dulu dengan Triana misalkan. Nah, sekarang sudah upload ke Triana. Kemudian transaksi kelima. Oke, bikin transaction untuk info pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Terus di sini masalah ini alamat tutup. Selanjutnya 2 kita masukin save file poin 1. Kita copy. Kita ganti sama di sini suci tanah subur. Kemudian masukin di sini to save file. Kita copy lagi, kita ganti di sini Santi. Lanjut ya. Kemudian di sini kita masukin item commit select outcome pasien. Sini end. Nah, sini kita tambahin poin 1. Kirim. Nah, sini kita dapat melihat pasien. Nah, sini sudah kita panggil transaksi 5. Dan sini sudah bertambah dengan ID 5, 7, 8, dan 10. Nah, setelah ini Tanti Suci. Oke, kita ke sekarang kita membuat tanggal baru dengan menggunakan perintah create table obat. Sini kita masukin ID obat in 4 auto increment binary K titik koma. Nah, koma. Sini kita masukin kode obat. Kemudian kita masukin nama obatnya. Di sini kita masukin harga integer. Kita stop integer 5. Oke, kemudian kita buat lagi ke table transaksi 1 obat. Sini kita buat ID transaksi yang auto increment binary K. ID pasien, ID obat,
masukin total harga. Oke, sepertinya ada masalah. Terus ini kita gantiin. Oke, nah sekarang sudah ada hasil. Sini sudah ada tabel transaksi obat dan tabel obat. Kemudian kita lihat struktur bagian transaksi obat. Ini obat. Oke, bagian ID obat kita ganti ke indeks. Oke, untuk ID transaksi. Oke, kemudian sekarang kita klik pada basis data tugas 2. Kemudian kita masuk ke SNA. Ini adalah relasinya. Oke, kita atur. Nah, di sini sudah terhubung semua untuk relasinya. Bisa untuk nama yaitu relasi. Oke, kita buat insert itu obat, ID obat. Kita buat di sini kode obat, nama obat, harga, stok. Terus kita masukin ID-nya 1. Kodenya kita buat di sini 001. Nama obatnya misalkan amoxicillin. Harganya 15.000, stoknya 75. Kita copy, kita buat beberapa. Terus kita ganti di sini. Misalkan sini 2, ini 34. Ini kita ganti nama obatnya misalkan paracetamol. Sini kita ganti pomade. Oke, ada harga 80. 100 di sini. Coba kita 75. Oke, untuk kodenya 21 kita dan 04. Nah, ini sudah ada hasil, kita coba. Sekarang kita masuk ke triggernya. Kita buat di sini namanya tinggi underscore jual. Sini kita masukin perintah update obat, set stok. Untuk trigger ini dia ada 2 jenis, ada after dan before. Kita masukin perintahnya terlebih dahulu. Where ID obat. Oke, kita jawab kita after. Oke, kita bikin. Nah, ini sudah dibuat untuk triggernya. Oke, sekarang kita masuk ke SQL-nya. Kita klik insert. Nah, ini sudah otomatis. Kemudian disini kita ganti 0, sini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan edit. Disini kita masukin kodenya 002. Sini 001, sini 3, sini 3, dan terakhir 004. Nah, sekarang kita akan mencoba mereplikasikan pada komputer 1 Windows. Kemudian di American Situation kita pilih All Regulation, pada kita klik tugas ketentuan. Di sini sudah terdapat ID servernya. Kemudian kita masuk ke Control Panel Sign, kita klik config pada bagian MySQL, My ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita subscribe. Oke, kita zoom dulu. Nah, di sini bagian log error ini kita paste ID server yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita save. Kita save. Lalu kita restart atau kita stop. Lalu kita start kembali. Kita kirim. Di sini kita show. Nah, ini sudah terlihat statusnya dan posisinya. Sini sudah tugas ketentuan basis data. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait praktik transaksi dan praktik distribusi basis data. Terima kasih dan